Allahumma laka sumtu, untuk engkau saya berpuasa. Orang mau puji atau tidak bukan soal, orang mau lihat atau tidak bukan soal. Kalau sudah berbuat, yang penting karena Allah saja. Keikhlasan itu, kalau amal kita adalah jasad, ikhlas adalah ruh. Saudara, hari Jumat jam 9 pagi sudah berangkat ke masjid. Apa tidak bagus? Bagus. Sarungnya baru. Samarinda kelas PHS. Sajadah tebal. Tasbih panjang. Jam 9 sudah berangkat. Iya. Padahal sholat jam 12. Betul. Apa pahalanya besar? Nanti dulu. Itu berangkat jam 9 itu maunya apa? Pameran sarung? Atau di dekat masjid ada janda? Atau apa? Disinilah peran keikhlasan. Keikhlasan itu bukan kata. Malah kalau kita, oh saya ikhlas loh, biasanya tidak ikhlas kalau sudah ngomong begitu. Ikhlas itu amalan batin. Puasa ini menyelamatkan kita dari penyakit riya. Saya ingatkan Al-Ghazali bilang penyakit dua macam, penyakit zahir dan batin. Bedanya apa? Pertama, penyakit zahir yang punya lebih tahu dari orang lain, tapi penyakit batin orang lain lebih tahu dari yang punya. Kalau kita punya kanker darah tinggi, kita tahu, orang lain tidak. Tapi kalau kita sombong, hasut, dengki, orang lain kadang-kadang lebih tahu dari kita yang punya. Betul? Yang kedua yang dahsyat, sehebat-hebatnya penyakit zahir cuma merusak dunia, penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Ginjal mati, darah tinggi mati, tumor mati, kanker mati, leukemia mati, tapi tidak berakibat akhirat. Tidak ada penduduk neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Tumor, Pak. Tidak ada. Sehebat-hebatnya penyakit zahir cuma merusak dunia, tapi penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Sombong, penyakit batin, di dunia dijauhi orang, di akhirat neraka tempatnya. Kikir, penyakit batin, di dunia dijauhi orang, di akhirat neraka tempatnya. Betul? Maka Al-Ghazali heran, kalau diserang penyakit zahir kita panik, cepat-cepat cari dokter. Tapi kalau diserang penyakit batin kita tenang-tenang saja. Padahal penyakit batin merusak dunia dan lebih hebat lagi menghancurkan akhirat. Maka puasa melahirkan keikhlasan, agar di dalam melaksanakan ibadah cuma kita dan Allah saja. Inilah jiwa dan semangat yang sekarang ini pun sudah mulai menjadi langka. Semuanya karena akhirnya yang subur mental penjilat. Sumuhun dawuh, pasukan kulunuun, barisan asal bapak seneng, pasukan kumaha juragan wae, organisasi oke bos. Kita miskin dengan orang-orang yang punya prinsip, yang berani berkata ya terhadap yang benar, sanggup berkata tidak terhadap yang tidak benar, apa dan bagaimanapun resikonya. Kita terlalu kaya dengan barisan asal bapak seneng, pasukan oke bos, organisasi kumaha juragan wae, dan kita miskin dengan orang-orang yang punya kepribadian, yang tegar dan istiqomah apapun resiko yang dihadapinya. Jadi dengan keluar dari sekolah Ramadan, semangat keikhlasan makin tumbuh dalam hidup dan kehidupan kita. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, itulah makanya puasa disebut ibadah sirriyah, ibadah abstrak, cuma kita dan Allah saja yang tahu. Ini lebih mendorong semangat keikhlasan. Kata Imam Al-Ghazali, an-nas kulluhum mauta illa al-alimun wal alimuna niyamun illa al-amilun wal amiluna mughtarruna illa al-mukhlisun. Manusia itu mati kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu walaupun hidup tidur, kecuali yang mengamalkan ilmunya.
dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Manusia mati kecuali yang berilmu. Yang berilmu walaupun hidup tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, menyangka amalnya sudah banyak, solatnya sudah hebat, zakatnya sudah luar biasa, jihadnya sudah mantap. Banyak yang tertipu kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Jadi amal tanpa ikhlas, jasad tanpa ruh. Itulah makanya nuansa Ramadan dengan ibadah puasa mengembangkan semangat keikhlasan di antara kita semua. Mari kita baca doa sama-sama munajat, mohon pertolongan Allah agar kita diselamatkan dari penyakit riya dan ditumbuhkan semangat keikhlasan. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.